Hai sob, jumpa lagi. Di video kali ini dan beberapa video kedepannya saya akan membedah kategori yang ada di Shopee. Untuk apa? Yang pertama, agar sobat seller tahu informasi mengenai kategori tersebut jika sobat seller ingin bermain atau berjualan di kategori tersebut. Kedua, sudah pasti informasi yang sangat bagus jika sobat seller termasuk penjual di kategori tersebut. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung kita bahas. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Oke sob, kategori pertama yang akan kita bahas adalah kategori elektronik. Mungkin di sini sobat seller hanya menganggap bahwasanya barang-barang elektronik atau kategori elektronik itu seperti HP, TV, kulkas, komputer, laptop, dan barang-barang yang mengenai itu saja. Padahal sebenarnya di kategori elektronik itu sangat banyak berbagai macam produk. Bahkan meskipun HP, laptop, dan komputer itu termasuk barang elektronik, itu di Shopee memiliki kategori sendiri sob. Nah, apa saja kategori atau subkategori yang ada di kategori elektronik ini dan produk-produknya itu apa saja? Mari kita bahas. Ternyata sob, di Shopee itu ada 28 subkategori elektronik. Ya, mungkin beberapa ada yang sudah tahu, tapi saya yakin masih banyak di sini sobat seller, bahkan sobat seller yang berjualan di kategori elektronik sendiri tidak atau belum mengetahui bahwasanya ada 28 subkategori. Dari 28 subkategori itu sob, itu bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang, tergantung penyesuaian waktu ke depannya. Nah, itu juga termasuk kebijakan dari Shopee. Nah, dari 28 subkategori itu sob, apa saja subkategorinya atau nama-nama dari subkategorinya? Yang pertama itu ada subkategori elektronik. Ya, ini termasuk subkategori utama di kategori elektronik. Terus kemudian ada subkategori konsol game, aksesoris konsol, alat casting, food bed and spa, mesin jahit dan aksesorisnya, setrika dan mesin uap, purifier dan humidifier, penyedot debu dan peralatan perawatan lantai, terus kemudian telepon, mesin cuci dan pengering, water heater, terus kemudian pendingin ruangan, terus kemudian pengering sepatu, penghangat ruangan, TV dan aksesorisnya, perangkat dapur, lampu, kamera keamanan, video game, kelistrikan, baterai, vaporizer, remote control, walkie-talkie, media player, perangkat audio dan speaker, dan kemudian kategori terakhir elektronik lainnya. Nah, banyak bukan? Saya sendiri aja bingung kalau tidak membacanya. Itu tadi adalah nama-nama dari 28 subkategori elektronik yang ada di Shopee. Cak, emang banyak peminatnya, calon pembeli yang mau membeli sub dari kategori elektronik tersebut? Nah, kita tidak akan tahu sob kalau kita tidak melihat data. Oleh karena itu kita harus meriset. Dari data yang saya himpun dari aplikasi pembantu untuk sebuah riset, saya mendapatkan data dari sub 28 kategori tersebut atau total keseluruhannya itu terdapat 400 miliar lebih value transaksi yang ada di situ atau value omset 1 bulan terakhir. Gimana? Apakah itu termasuk sedikit? Saya rasa secara hitung-hitungan itu sudah termasuk banyak sob. Tentu tidak semua dari subkategori tersebut itu memiliki kerataan atau valuasi yang sama. Memang ada yang paling besar dan ada yang paling kecil. Lah, dari data yang saya himpun itu yang paling kecil adalah food bed and spa. Itu tuh kayak semacam perawatan kaki dan segala macamnya. Terus kemudian dengan nilai valuasi yang paling tinggi itu adalah kategori subkategori elektronik sendiri atau subkategori yang utama. Terdapat sekitar 100 miliar lebih valuasi transaksi atau valuasi omset 1 bulan terakhir di subkategori elektronik tadi. Kalau yang terendah itu masih di kisaran
1,5 miliar. Nah, itu pun masih terbilang banyak sob. Dan dirata-ratakan, diakumulasikan ke semuanya itu kira-kira per subkategori itu terdapat 3-5 miliar valuasi omset 1 bulan terakhirnya. Nah, jika sobat seller ingin mendapatkan data dari beberapa subkategori tersebut, sobat seller bisa melihat atau melirik akun TikTok kami @jagatjualan. Nanti akan saya cantumkan di sini. Nah, terus apa saja produk-produk yang secara spesifik dari setiap kategori tersebut? Nah, sobat seller, saya kasih PR atau saya kasih clue. Sobat seller bisa langsung riset sendiri supaya sobat seller akan mengetahui secara mandiri di Shopee-nya. Jadi langsung saja sobat seller cek di Shopee kira-kira produk apa saja yang termasuk dari produk subkategori tersebut. Kenapa seperti itu sob? Karena jika sobat seller bisa melihat peluang, oh ternyata saya menemukan sebuah produk yang termasuk subkategori tapi belum dijual di situ. Nah, itu bisa menjadi peluang dari sobat seller. Atau sobat seller bisa menemukan ide, wah ini kayaknya bisa menjadi potensi ini untuk saya berjualan di subkategori ini. Kira-kira seperti itu sob. Sekarang sob, itu banyak rata-rata penjual elektronik itu pada mulanya itu berjualan secara offline. Ya sobat seller bisa cek ke pasar lah, pasti ada toko-toko elektronik. Nah, seiring berjalannya waktu, dari pergeserannya kemajuan teknologi, akhirnya tidak sedikit seller-seller yang sudah berjualan secara offline barang-barang elektronik tadi mencoba untuk menjualkan produk-produknya di online. Lah, kenapa orang-orang yang berjualan produk-produk elektronik yang awalnya offline itu sekarang mulai mencoba untuk masuk ke dalam online? Ya, ada dua sebab. Yang pertama, dia sudah tahu atau sudah memegang data bahwasanya oh memang ternyata ada segmen pasarnya di online itu. Terus yang kedua, ya dia mencoba untuk berinovasi, iseng aja agar mengekspansi tokonya lebih besar. Dan ketika dibuktikan dengan data bahwasanya oh ternyata ada loh pasarnya memang. Nah, seperti itu sob. Dan harusnya orang-orang yang berjualan produk elektronik di offline tadi tidak semuanya tahu cara resep algoritma itu. Oleh karena itu, ini bisa menjadi peluang sobat seller yang sudah mengetahui algoritma untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, apalagi sekarang ini sudah banyak banget penjual online, sehingga ketika orang mau berjualan online, otomatis alat penunjang yang digunakan untuk berjualan online itu tidak lepas dari barang-barang elektronik. Ya, contohnya kabel, stop kontak, atau bahkan sampai kamera dan lain-lainnya. Itu bisa menjadi peluang untuk sobat seller masuk ke dalam pasarnya. Nah, terus kemudian masih banyak sob potensi yang bisa digali di kategori elektronik ini. Contoh kecilnya, lampu kecil warna-warni, apalagi ketika musim 17-an. Biasanya produk ini itu mendapatkan peningkatan penjualan yang drastis ketika event atau musim 17-an Agustus. Oh ya, untuk hiasan di kampungnya, hiasan di rumahnya, bahkan hiasan di kamarnya. Kalau sobat seller mengikuti berita akhir-akhir ini, pemerintah menerapkan TV digital khusus di wilayah Jabodetabek. Nah, terus masih banyak ternyata masyarakat kita yang belum memiliki TV digital, sehingga mereka hanya memiliki TV analog, tapi bisa disiasati dengan sebuah alat yang namanya set-top box. Alat set-top box itu termasuk produk di kategori elektronik. Nah, karena lagi banyak diburu sob, akhirnya set-top box tadi mendapatkan peningkatan penjualan yang sangat tinggi. Yang sebelum penerapan pemerintah tadi itu kira-kira dijual seharga 150 ribuan, sekarang bisa sampai 250 ribu sampai 350 ribu. Bisa saya katakan bahwasanya ini adalah masanya produk set-top box viral atau trending atau booming. Nah, dan saya rasa pemerintah juga masih akan memperluas kewajiban masyarakat untuk memiliki TV digital.
yang tidak semua masyarakat di Indonesia ini memiliki TV digital. Otomatis peningkatan penjualan set-top box nanti akan semakin meningkat dan permintaan akan semacam banyak. Kira-kira kalau misalkan saya mau jual set-top box sekarang, kira-kira laku nggak ya? Lakunya laku sob, tapi PR-nya bagaimana caranya sobat seller mendapatkan barang itu masih di harga yang rendah supaya margin profitnya bisa sobat seller tingkatkan. Dan sobat seller yang sudah masuk dalam kategori elektronik ini, yang sudah berjualan di kategori elektronik ini dan memiliki produk set-top box, wah sudah pasti bisa mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Ya memang jika permintaan pasar itu naik dan stok terbatas, itu pasti akan ikut naik produknya. Itu sudah menjadi sebuah rumus ekonomi, yakni supply and demand. Jika supply-nya sedikit dan demand-nya banyak, ya otomatis produknya harganya akan tinggi seperti itu. Tapi saya rasa secara supply-nya set-top box masih terbilang normal, masih banyak. Tinggal bagaimana sobat seller bisa menemukan supplier yang cocok. Ya kira-kira set-top box ini itu masanya berhenti sampai kapan? Nah, we never know sob. Tapi yang pasti ini masih berjalan dan masih akan terus meningkat. Seperti itu sob. Nah, hingga video ini akan dirilis, saya rasa produk set-top box masih akan menjadi sebuah produk yang tren. Nah, kira-kira itu tadi adalah sepenggal informasi yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya tularkan kepada sobat seller terkait kategori elektronik. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang ada. Coba sobat seller untuk meriset lanjutan apa potensi yang ada di kategori elektronik tersebut. Mungkin video kali ini sampai di sini saja sob mengenai informasi terkait bedah kategori elektronik. Kita akan berjumpa lagi di video membedah kategori selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan sobat seller share video ini kepada sobat seller yang lainnya agar sobat seller mengetahui informasi terkait bedah kategori elektronik ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk kita sharing, dan ada pertanyaan silahkan saja tinggalkan di kolom komentar sob. Jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kami sebagai kreator membuat video tutorial tentang dunia marketplace ini. Dan terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terkait dunia marketplace di channel Jagat Jualan ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya sob. Salam banjir orderan. See you.